Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Oke, apa kabar teman-temanku semua? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau membahas tentang sebuah magnet loh teman-teman. Nah, sebelum itu, seperti biasa, dibantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi, dan share sebanyak mungkin video ini. Langsung saja kepada materi. Oke, pernahkah kalian melihat benda yang menempel di pintu kulkas? Nah, kira-kira kenapa ya teman-teman? Kok benda tersebut dapat menempel di pintu kulkas? Nah, untuk mengetahui kenapa bisa benda tersebut menempel di pintu kulkas, nah, kalian harus mengerti tentang sebuah magnet loh teman-teman. Oke, apa sih itu magnet? Nah, magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus loh teman-teman. Magnet sering diartikan sebagai benda yang gejala dan sifat dapat mempengaruhi bahan tertentu yang berbeda di sekitarnya. Nah, setiap magnet memiliki dua kutub loh teman-teman, yaitu utara ditandai oleh huruf N dan selatan ditandai oleh huruf S. Kutub magnet adalah daerah yang berada pada ujung-ujung sebuah magnet dengan kekuatan magnet yang paling besar. Nah, ternyata magnet pun memiliki sifat-sifatnya loh teman-teman. Nah, sifat-sifat magnet adalah sifat kemagnetan, kemampuan benda dalam menarik benda-benda lain di sekitarnya. Nah, itu adalah sifat magnet. Lalu, sifat magnet yang pertama ialah dapat menarik suatu benda lain. Beberapa benda yang bisa ditarik berasal dari bahan logam loh teman-teman, besi, baja, dan masih banyak lainnya. Medan magnet membentuk gaya magnet. Gaya magnet tidak hanya ada di kutub-kutubnya saja loh teman-teman, namun gaya magnet dapat timbul di sekitar magnet. Daerah magnet memiliki gaya magnet biasa disebut dengan medan magnet. Nah, kutub magnet tidak dapat menarik atau akan tolak-menolak. Kok bisa ya teman-teman? Nah, gaya magnet memiliki gaya tarikan dan gaya tolakan. Apabila kutub yang sama didekatkan, akan saling tolak-menolak. Contohnya, apabila kutub utara kita dekatkan dengan kutub utara, maka alhasil akan tolak-menolak. Begitupun sebaliknya. Nah, jika kutub utara dan kutub selatan didekatkan atau kutub yang berbeda, maka dengan begitu akan saling tarik-menarik loh teman-teman. Nah, sifat magnet dapat juga hilang. Wah, kok bisa hilang? Nah, sifat lain dari magnet yakni dapat menghilangkan atau melemah. Wah, hal ini disebabkan adanya perbakaran. Yang satu, terus jatuh secara terus-menerus pada magnet tersebut. Akhirnya sifat kemagnetannya bisa hilang loh teman-teman. Nah, sedangkan apa sih bahan-bahan yang bisa membuat magnet
Berdasarkan sifat kemagnetannya, jenis bahan magnet secara umum terbagi menjadi dua loh, yaitu bahan magnetik atau ferromagnetik dan bahan non-magnetik. Nah, apa sih bahan magnetik atau ferromagnetik? Ferromagnetik atau magnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh sebuah magnet. Jika benda atau jenis ferromagnetik berada dekat dengan magnet, magnet akan menarik benda tersebut. Selain itu, benda yang termasuk bahan ferromagnetik dapat juga dijadikan suatu magnet loh teman-teman. Contohnya, bahan ferromagnetik adalah yang pertama, baja, besi, 3, nikel, dan kobalt. Nah, terus sedangkan bahan non-magnetik, paramagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh sebuah magnet yang kuat. Contohnya, aluminium, tembaga, platina, dan lain-lain. Nah, diamagnetik adalah benda yang menolak magnet. Benda ini tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet. Meski berada sangat dekat dengan magnet yang kuat, contoh, benda diamagnetik adalah emas, seng, merkuri, dan lainnya. Nah, itu adalah benda yang bisa dibuat oleh magnet, tapi tidak bisa ditarik oleh magnet loh teman-teman. Nah, selain itu, ternyata banyak juga macam-macam bentuk magnet. Magnet yang dapat ditemukan ada berbagai macam bentuk. Perbedaan bentuk magnet ini karena magnet masing-masing dibuat dengan tujuan serta kegunaan yang berbeda-beda loh teman-teman. Nah, secara umum yang sering kita lihat, bentuk magnet ada 5. Yang pertama, magnet batang. Bentuknya menyerupai batang atau balok. Yang kedua, magnet silinder. Bentuknya menyerupai tabung yang panjang. Yang ketiga, magnet jarum. Bentuknya menyerupai jarum. Biasanya dipakai di kompas. Nah, yang keempat, magnet cincin. Magnet ini memiliki bentuk yang bulat menyerupai cincin loh teman-teman. Nah, yang kelima, magnet berbentuk huruf U atau biasa disebut magnet ladam. Magnet ini berbentuk seperti tapal kuda atau serupa dengan huruf U. Nah, oke. Sampai di sini kita sudah belajar tentang sebuah magnet. Bisa dipahami ya teman-teman? Terima kasih sudah belajar bersama. Apabila ada materi atau soal yang ingin dibahas, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih banyak, share sebanyak mungkin video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.